Halo semuanya, apa kabar para movie fans? Kita jumpa lagi di Movieholic. Perkenalkan, nama saya Victor yang akan menjadi host Anda kali ini. Untuk video kali ini, kami akan mereview film The Matrix Resurrection. Dan jangan khawatir, review ini no spoiler. Film Matrix pertama merupakan film yang cukup revolusioner pada saat dirilis di tahun 99. Spesial efek yang sangat menakjubkan dan membuat orang terkagum-kagum di saat itu. Tetapi di tahun 2021, bisa dibilang tidak banyak yang bisa dilakukan untuk membuat film Matrix menonjol. Dan mungkin bisa dibilang film ini hanya untuk membuat nostalgia saja. Film Matrix Resurrection disutradarai oleh Lana Wachowski seorang, tanpa saudarinya Lily Wachowski, di mana dulu mereka berdua menyutradarai Matrix Trilogy. Film trilogi Matrix memang sedikit kompleks dan bagi beberapa orang, ceritanya sulit untuk dipahami. Saya tidak keberatan dengan film yang kompleks, tetapi saya merasa film keempat dari Matrix ini dibuat menjadi kompleks yang tidak penting. Film pertama Matrix mengejutkan banyak orang dan ceritanya cukup mudah diikuti dan sangat fokus, yaitu orang-orang dikontrol oleh mesin atau robot, di mana Neo dapat menyelamatkan mereka dari mesin, dan Neo harus melawan mesin-mesin tersebut, di mana marketingnya sangat bagus dengan pertanyaan apakah Matrix itu, dan dijawab dengan brilian juga di film pertamanya. Tetapi sayangnya, film sequelnya memutuskan untuk menambah lapisan-lapisan plot cerita tambahan yang mungkin tujuan mereka adalah mengalahkan Matrix pertama. Tetapi yang terjadi justru menjadi tambah rumit dan sayangnya tidak berhasil dengan baik. Begitu juga dengan Matrix keempat. Di satu bagian mereka mencoba menjelaskan kembali apa itu Matrix. Di bagian lain, mereka mencoba untuk memperkenalkan versi baru dari franchise ini. Dan di bagian lain berusaha menyambungkan apa yang telah terjadi di film ketiganya. Dan di film ini seakan-akan berusaha mempertanyakan kembali apakah itu Matrix, di mana sebenarnya sudah dijawab dengan cukup memuaskan di film 20 tahun lalu. Jujur saya merasa bingung apa yang mereka coba lakukan. Dan mereka kembali mempertanyakan apa yang nyata dan tidak nyata sambil memperhatikan kejadian yang terjadi di film Matrix pertama. Mereka seakan mencoba menulis ulang apakah Matrix itu. Bagian pertama dari setengah film ini sesuatu yang tidak saya duga. Saya tidak menyangka mereka akan melakukan ini. Walaupun begitu, ada hal-hal yang menyenangkan di film ini seperti kita melihat kembali karakter-karakter yang kita sukai dari franchise ini, seperti Keanu Reeves yang mencoba kembali sebagai Neo, Carrie-Anne Moss yang kembali bermain sebagai Trinity, dan ada juga karakter-karakter yang kita sukai kembali, tetapi dimainkan oleh aktor lain. Seperti Morpheus yang diperankan oleh Yahya Abdul-Mateen, dan Jonathan Groff yang memerankan Agent Smith. Banyak orang yang merasa dia kurang cocok bermain sebagai Agent Smith, dan tidak bisa menyerupai apa yang dilakukan oleh Hugo Weaving. Tetapi saya merasa Jonathan Groff melakukan pekerjaan yang cukup baik. Dan kehadirannya cukup mengintimidasi dan saya merasa dia aktor yang cukup bagus. Tentu saja, dia tidak lebih bagus dari Hugo Weaving. Dan satu hal yang saya merasa aneh adalah pemilihan action yang diberikan ke Keanu Reeves. Kebanyakan action yang dilakukan oleh Neo di film ini hanyalah merentakkan tangannya ke depan dan objek berterbangan. Pertama kali mungkin terlihat keren, seperti sewaktu dia menghentikan peluru di film-film sebelumnya. Tetapi sedikit mengejutkan, kebanyakan hanya itu yang dilakukan. Karena kita tahu Keanu Reeves mampu melakukan scene-scene action. Dia masih membuat film John Wick dan Kicking Ass di film-film itu. Dan aneh saja di film ini dia tidak melakukan banyak action yang keren. Seakan-akan dia sudah lama tidak main film dan dia tidak mampu melakukan scene action. Dan saya yakin budget bukanlah alasannya. Karena saya berharap ada sedikit upgrade dari film-film Matrix sebelumnya yang dibuat tahun 99 dan awal 2000-an. Walaupun begitu, bukannya film ini tidak ada action yang keren. Ada banyak action yang keren dan visual yang keren. Tapi itu semua diberikan ke karakter-karakter baru seperti Bugs yang diperankan oleh Jessica Henwick, di mana ini menjadi pertanyaan lagi dari saya. Kenapa tidak reboot franchise ini saja? Karena dunia Matrix sesuatu yang tidaklah sulit untuk di-reboot apabila ingin meriset ceritanya lagi dan membentuk grup karakter-karakter baru. Saya juga merasa film ini sering sekali terus-terusan menjelaskan situasi ataupun tentang dunia ini kepada penonton. Dan saya sadar ini sering terjadi di film-film sequel.
Tetapi dari saya merasa akan lebih baik apabila biarkan saja filmnya berjalan dan menjelaskan situasi dari apa yang terjadi di layar daripada seseorang berusaha menjelaskan terus-terusan dengan kata-kata. Di mana akhirnya membuat tempo dari film ini menjadi tidak konsisten. Walaupun saya banyak mengkritik film ini, tetapi menurut saya tidaklah super buruk seperti yang Anda kira. Saya bisa bilang film ini sedikit lebih bagus dari film ketiga, yaitu Matrix Revolution. Walaupun saya lebih menyukai film keduanya, Matrix Reloaded, dibanding film ini. Dan memang 3 film sequelnya tetap tidak bisa menyamai kehebatan film pertamanya. Saya yakin masih ada movie fans yang menikmati melihat kehadiran karakter-karakter seperti Neo dan Trinity, dan juga fighting style dan sinematografi khas Matrix. Tetapi sayangnya, saya tidak termasuk fans yang menikmati film ini. Ya, inilah review non-spoiler dari kami untuk film Matrix Resurrection. Dari kami Movieholic memberikan skor 5. Apa teman-teman sudah menontonnya? Kami ingin sekali mendengar pendapat teman-teman tentang film ini. Silahkan cek video review kami lainnya, dan apabila teman-teman menyukai review kami, mohon supportnya untuk like video ini dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Remember, be strong, be kind, and be super.